Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wa liman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah sempurna nikmatnya. Sob, ini saya mau cerita sedikit ya. Ada pengalaman saya. Banyak orang itu ketika masalah riba segala macam-macam sudah siap melepas aset tapi nggak laku-laku kok lama sekali lakunya dan kok pengen cepet-cepet tapi nggak. Jadi kita seolah kalau kita mau nyelesai gitu kita yang tentukan sendiri waktunya, nggak bisa. So yang tentukan biar Allah aja. Kenapa? Dulu ini pengalaman saya. Insya Allah ternyata apa yang menjadi takdir kita itu terbaik bagi kita kalau kita mensyukuri itu. Makanya saya mengucapkan alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Untuk segala puji bagi Allah yang telah sempurnakan nikmatnya. Takdir itu baik bagi kita, cuman cara kita menyikapinya yang kadang salah. Ini pengalaman nyata ketika saya bangkrut di 15 tahun lalu ya. Ketika itu bangkrut benar-benar minus. Jadi kalau aset saya dengan dijual dengan hutang saya, hutang riba dan hutang dagang dan macam-macam lebih besar berkali-kali lipat hutang saya gitu. Itu pernah terjadi karena waktu itu harga tanah juga nggak terlalu murah gitu. Kalau jadi seluruh aset saya kecuali rumah ya itu tidak bisa nutup semua hutang-hutang saya gitu. Dan ketika itu tekanan juga banyak, saya banyak yang ngancem juga, terutama di hutang bisnis gitu. Kalau hutang bank sih mereka tinggal mau melelang aja, ngancemnya cuma lelang. Kalau hutang dagang itu kadang dibilang saya penipuan gitu. Mau dimasukkan ke polisi segala macam-macam. Pernah suatu saat saya juga mau dimasukin polisi segala macam-macam. Saya bilang, saya ini bukan penipu, saya pengusaha, pasti saya selesaikan gitu. Tapi kalau logikanya ketika saya jual aset pun itu nggak laku itu. Kalau meskipun laku itu dengan harga gimana yang murah ya, ternyata tidak bisa nutupin hutang saya. Kalau sekarang mungkin nilainya hutang saya kalau udah dijual semua masih hutang sekitar 10 M lebih gitu. Karena dulu aja itu kurang lebih 5 M-an gitu. Zaman dulu 10 tahun 12 tahun lalu dulu. Apa yang terjadi? Saya jual aset, saya punya aset cukup banyak dulu itu. Hampir sekitar ada 10-an itu. Yang laku cuma 2 ya. Jadi yang laku yang itu tanah yang di dekat Alila Hotel itu 4.000 meter. Dan satu lagi itu laku 1,6 M. 1,6 saya lupa lah. Satu lagi tanah di 3.000 meter di Bedugul dulu. Dan itu hanya bisa nutup sebagian kecil hutang-hutang saya gitu. Jadi yang lainnya sampai saya dipecat tuh satu lagi 3.600 tidak laku-laku juga gitu. Sampai saya ya Allah, saya nggak tahan, saya pengen laku cepat gitu. Nggak laku-laku juga. Beberapa aset saya nggak laku-laku juga gitu. Ternyata dengan tidak lakunya itu ternyata Allah menjadikan kita lebih kuat bisa menyelesaikan masalah itu dengan bisnis kita gitu, bukan hanya dengan jual aset. Jadi jual aset itu sebagai salah satu usaha kita daripada menyelesaikan masalah hutang kita gitu. Hanya tanpa terasa beberapa hutang dagang, meskipun sebagian saya alihkan dari hutang dagang menjadi hutang bank, makanya hutang saya di atas 10 M itu alhamdulillah bisa selesai jadi masalahnya selesai semua gitu. Dan ternyata sekarang aset saya kalau dinilaikan sekarang jauh banget melebihi hutang saya. Mungkin tinggal hutang saya dengan aset bandingannya ya 20-80. Itu berkat apa? Berkat salah satunya adalah aset-aset saya yang ketika saya jual tidak laku itu dan masih dipertahankan sampai sekarang. Jadi ini pengalaman bener, ini realnya. Dulu pengen banget aset saya laku bener supaya saya bisa bebas, bisa tenang gitu, bisa ayem gitu. Ternyata memang takdir kodok-kodoknya memang tidak tercapai gitu. Jadi dari mungkin 8 aset hanya 2 yang laku itu jadinya itu. Tapi gara-gara itu semua akhirnya Allah memberikan saya bekerja lebih keras, alhamdulillah. Akhirnya dengan usaha itu bisa nutupin beberapa hutang saya dan alhamdulillah selesai semua gitu. Terutama hutang dagang. Makanya dari situ saya tidak lagi mau berhutang dagang lagi dengan orang hutang-hutang. Jadi saya pembayaran saya sebagai distributor sekarang cash to cash. Jadi sekarang kenapa saya tenang? Salah satunya saya tidak punya hutang dagang. Jadi saya beli kemana-mana ke distributor, ke agen tunggal itu cash to cash semua. Jadi CBD malah cash before delivery gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi intinya dengan cara itu alhamdulillah gitu semuanya bisa selesai gitu. Bisa tenang. Jadi proses ketika susah tinggal sedikit hutang bank aja saya yang ada gitu. Sisanya alhamdulillah gitu. Jadi saya tidak ditekan oleh mau dipidanakan, tidak ditelepon segala macam-macam, tidak ditangani kantor. Dulu kalau masih hutang dagang, itu sales tuh datang ke kantor berapa banyak gitu. Pihak ketiga berapa banyak datang ke kantor, ke rumah, datang dia ke rumah segala macam-macam. Itu yang membuat saya stres. Belum proyek-proyek kitchen yang nggak selesai gitu.
Gara-gara apa? Gara-gara terlibat hutang tadi. Uang DP-nya kita pakai untuk menyelesaikan masalah pekerjaan yang lain. Itu yang menyebabkan pusing gitu. Betul sob, pusing banget gitu. Kalau project gak selesai itu pusing banget gitu. Tapi sekarang saya balik gitu. Jadi saya tidak pernah lagi sekarang ini project tuh setelah saya selesaikan on time. So, kenapa? Saya tidak pakai prinsip hutang gitu. Jadi saya ke konsumen juga simpel gitu. Lu kalau ada duit baru kerjain projectnya. Kalau nggak ada duit nggak usah gitu. Kadang-kadang bule-bule itu kadang kerja sama so. Ternyata apa dia nanti bayar terakhir dari berharap dari hasil ketika dia opening sebulan 2 bulan bisa nyicil kita. Saya nggak mau seperti itu. Pernah kejadian beberapa kali saya dikerjain bule juga gitu. Ternyata owner satu project itu ada 5 orang gitu. Itu yang menyebabkan saya ternyata nagih 20-30% terakhirnya nggak bisa tertagih gitu. Tapi mulai sekarang saya udah beberapa tahun ini, ketika saya mau kirim ya harus cash before delivery gitu. Kalau hanya tersisa hanya cuma 2,5% dan itu pun kadang enggak. Jadi lu cash gua selesaiin. Kalau nggak percaya udah. Dari awal perjanjiannya udah pahit saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Tapi emang dampaknya kenceng sob. Dampaknya saya tidak lagi ngerjakan proyek di atas 500. Jarang sekali dalam setahun paling 1-2 aja di atas 1 miliar. Biasanya di bawah 500 juta semua proyeknya. Karena kebanyakan yang di bawah 500 juta lebih gampang keuangannya. Terus yang tadi pelajaran yang saya petik adalah ketika kita mau laku ternyata tidak laku, jangan marah sob. Biarkan Allah yang menentukan dulu. Dan ini bukan terjadi pada Anda, pada keluarga saya juga sama. Istri saya, kenapa sih mas gak laku-laku gitu? Apa mas ini masih sayang? Enggak, saya sudah jual sangat murah gitu. Bayangin ruko saya harganya kalau dijual 15 miliar dengan workshopnya, saya hanya jual 7 miliar sob. Tapi nggak laku, ya udah biarin aja, nggak usah dipaksain gitu. Terus saya punya kos-kosan gitu. Kalau biasanya harga normalnya sekitar 6 miliaran, 5-6 miliaran. Saya jual hanya 4 miliar. Nggak laku-laku, biarin aja. Yang penting apa kita usaha segala seoptimal saya mungkin. Kalau nanti susah memang rezekinya untuk saya tidak bakal hilang sob. Pasti selesai semua tanpa jual aset. Dan itu yang menyebabkan saya bisa masih punya aset-aset. Dan alhamdulillah. Contoh kemarin juga sama. Target saya itu saya dapetin bisa bebasin 3 sertifikat. Dan saya harapin dari hutang bank semua, ternyata enggak gitu. Yang salah satu sertifikat, yang satu lagi itu meleset. Ternyata apa? Ternyata Allah menyelesaikannya apa? Yang saya bermasalah ada kerjasama dengan tukar segala macam-macam. Kalau ceritakan panjang, ternyata nggak selesai dan itu potensi pidana sob. Karena udah saling marah segala macam-macam. Karena kesalahan saya juga, saya ada salah juga di situ di perjanjiannya gitu. Dan itu bahaya sob. Ternyata apa? Itu yang diselesaikan. Tadinya saya harapin salah satu aset saya sekitar yang 200 meter dipecah itu bisa selesai di salah satu bank, dengan yang udah dalam proses cash itu nggak selesai ternyata itu. Kenapa? Ya ada beberapa kendala gitu. Ada beberapa kendala. Ternyata Allah gantikan dengan satu yang sudah selesai. Dan ketika udah selesai ini enak saya. Tinggal kalau memang ini ya saya jual. Kalau enggak saya pakai usaha atau apapun gitu. Jadi jangan marah ketika Anda set Anda nggak laku, ketika Anda mau lihat bebas riba dan bebas utang segala macam-macam untuk menyelesaikan masalah Anda. Siapa tuh ada kebaikan di situ yang kadang-kadang kita tidak sadari, dan padahal itu adalah menjadikan kita bisa baik bagi kita gitu. Demikian ya saya sob, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang saya guna kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda terinspirasi, bayar saya dengan doa terbaik Al-Fatihah, salat Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.